Jumpa lagi bersama Cocok Bidal ya, Mu. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Juan, yaitu di part ke-13. Langsung saja. Nyikat parit dapatnya belut dan cerat-cerit serut. Di part kemarin terlihat Juan yang sedang memegang kompas bersama timnya di sana. Lalu kompas itu pun menuju ke suatu tempat. Di sana Yuryang pun berkata, kelihatannya ada di barat laut. Lalu Mengerui pun menjawab, satu petunjuk roh mengarah ke True Dragon Fall. Pasti ada tambang roh di sana. Lalu mereka semua pun bergegas menuju ke arah kompas itu. Lalu mereka semua pun masuk ke kedalaman hutan. Di sana Zhen pun berkata, lihat di depan. Di sana ada buah yang berwarna merah. Juan dari belakang pun berkata, buah apa ini? Lalu Mengerui pun menjawab, ini buah Qingling. Setelah dikonsumsi tidak hanya membantu kultivasi seni bela diri, tapi juga punya efek penyembuhan. Sambil terlihat Zhen yang di sana pun lahap memakannya sambil berkata, seperti yang diharapkan dari pegunungan Xuanlong, banyak produk berlimpah. Layak mendapatkan gelar Magic Mountain. Lalu sedangkan dari belakang Yuryang pun berkata, kenapa kau memakannya? Tanya kapten dulu baru makan. Lalu Zhen pun berkata, kenapa kau mau? Buah ini pasti tersimpan dalam fitur jet murni. Kalau tidak, auranya akan segera menghilang. Dan Juan di sana pun berkata, ya semuanya bisa langsung makan saja. Sedangkan di sisi Yuryang, ia pun bergembira sambil berkata, kalau begitu aku juga ikut makan. Sambil ia memegang buah itu. Lalu di saat Juan memakan buah itu, ia pun merasakan sesuatu. Di sana Yuryang pun berkata, makan yang cepat, jangan pedulikan yang ada di belakang. Lalu di sana Mengerui pun berkata, ada orang lain yang datang kemari. Lalu Juan pun menjawab, iya, jauhnya sekitar 3 mil. Lalu mereka semua pun melompat sambil berkata, mari sembunyi dulu. Sambil terlihat Zhen yang berada di bawah tidak mau bersembunyi. Dan ia pun berkata, kalau ada yang datang tinggal serang saja, kenapa sembunyi? Lalu terlihat Mengerui sambil sembunyi pun berkata, kau tahu berapa orang yang bakal datang kemari? Yuryang pun berkata, nah kan, kalau ada gerombolan orang datang, memangnya kau bisa menghadapi 10 orang. Sedangkan dari depannya Cheng pun berkata juga, turuti perkataan kapten dan cepat sembunyi. Lalu di sana Juan pun berkata, tak masalah kalau kamu tidak mau bekerja sama, tapi ingatlah ucapan kakakmu sebelum ujian. Di sana Zhen pun marah sambil berkata, beraninya mengancamku kau. Sambil ia melompat dan pergi dari sana. Dan ia ikut sembunyi sambil berkata, sembunyi, kalau tak ada orang datang, kita lihat kau mau bilang apa. Sambil terlihat ia yang sembunyi juga. Lalu dari sana beberapa orang pun datang dan berkata, penunjuknya menuntun kita ke sini. Wow, ini kan buah Qingling. Wah, banyak sekali. Lalu terlihat buah itu dan seseorang pun berkata, apa ini masih kurang? Sambil ia mengumpulkan buah itu. Lalu orang itu pun menatap ke atas. Ia pun berkata, rasanya seperti... Dan ternyata dari depannya ada kelompok dari Juan. Di sana Juan pun berkata, hehe, kejutan. Lalu mereka pun diserang dan terjadi baku hantam di sana. Dan seseorang di sana pun berkata, jangan pukul wajahku. Lalu beberapa saat kemudian terlihat 4 orang tadi yang sedang diikat. Dan di sana seseorang pun berkata, 10 menit setelah ujian dimulai, kita malah tertangkap. Kita benar-benar terjebak. Lalu di sana Yuryang pun berkata, semuanya duduk, diam, jangan bergerak. Lalu orang tadi yang diikat pun berkata, Juan, kau memang musuh semua orang. Jangan sembunyi-sembunyi. Kalau punya kemampuan, lawan aku. Lalu di sisi Juan, ia pun dengan menatap sinis berkata, temanku, kalau kau jadi aku, kau juga akan menyerang kami kan? Mengeliminasi tim lain adalah cara tercepat untuk lulus. Di sana Mengerui pun berkata, para tetua tidak bilang kalau kita tidak boleh menyerang tim lain. Terserah caranya selama kita menyetor bijinya. Selain itu tidak ada peraturan lain di ujian ini. Lalu di sana Yuryang pun berkata, para tetua sungguh bekerja keras untuk melatih kita. Lalu terlihat Mengerui di sana pun menuju ke arah orang tadi dan berkata, kapten, ayo habisi mereka dulu. Kalau ada yang datang lagi bakal menyusahkan. Sambil terlihat orang tadi yang ketakutan sambil berkata, habisi, tidak, jangan bunuh kami. Lalu di sisi Juan, ia pun seakan-akan bermuka iblis sambil berkata,
takutlah. Sebelum itu serahkan semua barang kalian. Sambil terlihat mereka berlima yang ketakutan. Lalu Zuan di sana pun berbaku hantam mengambil barang-barang mereka. Di sisi Chen Chen, ia pun berkata, sungguh keji, tidak memberi kesempatan, malah merampok juga. Lalu di sana beberapa waktu kemudian terlihat biji-biji itu di tangan mereka, dan mereka pun berkata, kita dapat banyak. Sambil terlihat Zuan melemparkan botol ke arah Chen Chen, ia pun berkata, mereka sebenarnya punya perlengkapan giok, jadi mereka bisa memetik Jinglong dengan cepat. Ambil ini. Lalu di sana Chen Chen pun berkata, tidak, sungguh. Lalu ia pun mengambil beberapa buah di sana sambil bergumam, sial, kenapa aku harus menuruti dia? Lalu di sana terlihat Zuan yang berkata, oke, waktunya menendangmu. Lalu terlihat orang yang diikat itu pun berkata, tunggu, kau sudah merampok biji-biji kami, mau sekalian mengambil ujian ini dari kami juga. Lalu Zuan pun mendekat ke orang itu sambil menunjuk berkata, biaya pendaftaran kartu sebanyak 1000 kredit itu lumayan mahal, karena aku ini bukanlah iblis. Selama kau bersumpah untuk tidak melawan, akan kulepaskan kau. Sambil terlihat orang itu yang ketakutan dan berkata, aku bersumpah, aku bersumpah. Lalu Zuan pun pergi meninggalkan orang itu dan berkata, oke, ayo pergi. Lalu orang tadi pun berkata, tunggu, talinya bahkan belum dilepaskan. Lalu sambil melambai Zuan pun berkata, haha, lepaskan sendiri ya. Lalu dari kejauhan orang tadi yang diikat pun berkata, wah, dasar iblis. Lalu beberapa waktu kemudian terlihat tim dari Zuan di sana sedang menaiki gunung. Lalu di sisi Chen Chen, ia pun berkata pada Zuan, hei, gimana caramu menemukan kelima orang tadi? Kesadaranmu tidak bisa mencapai 3 mil jauhnya, bahkan Rana Shenwu tidak sanggup melakukannya. Lalu Zuan pun menjawab, shh, rahasia. Di sana Chen Chen pun marah sambil berkata, katakan saja kau tidak mau bilang, dan jangan pikir kau bisa memakai kakakku untuk mengancamku. Kau tidak bisa berlaku sesukamu. Lalu Zuan di sana pun menjawab, apa aku berlaku seenaknya? Aku cuma memintamu melakukan sesuatu yang sepele. Jadi apa maksudnya aku berlaku seenaknya? Di sana, di sisi Chen Chen, ia pun marah sambil mengeluarkan spiritnya dan berkata, aku sangat marah, maju sini dan bertarung denganku. Hah? Kau takut? Sambil terlihat Zuan di sana yang berkata, maaf, aku tidak mau memukul anak-anak. Lalu di sisi Meng Rui, ia pun merasakan sesuatu dan berkata, diamlah dan lihat ke depan. Ternyata di depan mereka ada beberapa orang yang sedang menggali tanah. Di sana Chen Chen pun berkata, mereka nampaknya menemukan tambang biji roh. Lalu Zuan dengan tatapan psikopat, ia pun berkata, saudaraku, ayo. Dan di sana Chen Chen pun berkata, iblis, orang ini jelas-jelas iblis. Lalu beberapa saat kemudian terlihat orang-orang tadi yang diikat oleh tali, dan di sana orang tadi pun berkata, ini terlalu berlebihan, tidak cuma mencuri biji kami, tapi juga membuat kami jadi buruh. Sambil terlihat mereka semua yang menangis. Lalu terlihat Cheng yang berkata, kali ini benar-benar panen besar. Lalu Yuryang pun menjawab, hancurkan beberapa tim lagi, kita akan masuk 10 teratas. Dan di sana Zuan pun juga berkata, itu benar, ayo lakukan. Lalu terlihat pose mereka seakan-akan menjadi gangster. Di sana Yuryang pun berkata, aku akan kembali. Dan Zuan pun berkata, mulai sekarang kalian akan mengikuti kami. Sambil terlihat orang-orang yang diikat itu pun ketakutan berkata, pangeran iblis bengis. Di sana Yuryang pun berkata, bos, ada target baru di sana. Lalu di sisi Chen Chen, ia pun berkata, saudaraku, ayo serang. Sambil terlihat Zuan pun memukul kepala Chen dan berkata, jangan ambil tempatku, tahu, ayo serang. Dan mereka menyerang ke arah orang yang baru datang. Sambil terlihat orang itu menangis dan berkata, ada sebuah tim kuat, dasarnya terlihat seperti ini. Kita setidaknya harus mengikuti mereka, kita takkan mati dan kita juga bisa berbagi cangkir. Lalu beberapa waktu kemudian terlihat tebing yang tinggi. Di sana ternyata Zuan bersama timnya dan tim tambahan tadi. Di sana Zuan pun berkata, Meng Rui, kenapa petunjuk ini mendadak? Sambil terlihat kompas itu yang berputar dengan cepat. Lalu mereka semua pun dikejutkan karena dari depannya beberapa orang tergeletak pingsan. Lalu dari belakang seseorang pun akan menghampiri orang-orang itu sambil berkata, mereka teman sekelasku, hei, apa yang terjadi? Lalu di sana
terlihat sebuah tangan yang menghadangnya sambil berkata, "Jangan mendekat." Ternyata itu adalah Zuan dan ia pun melemparkan sebuah batu ke arah orang yang pingsan itu. Di sana Chen pun berkata, "Racun. Untungnya tidak dekat. Kalau kita menyentuhnya, kita pasti akan bernasib sama dengan mereka." Sambil terlihat orang yang tergeletak tadi mengeluarkan busa di mulutnya. Lalu di sana Zuan pun membayangkan sesosok Soyun dan Zuan pun berkata, "Sepertinya yang melakukan itu si Soyun." Lalu di sana Chen pun berkata, "Dasar tangan beracun." Sedangkan di sisi Cheng ia pun berkata, "Soyun itu terlalu keji, membunuh orang demi tambang biji roh." Sambil terlihat Zuan yang berkata, "Tim brengsek itu menganggap nyawa seperti sampah." Lalu Yuryang pun marah sambil berkata, "Dasar binatang, saat mereka ada di padang datar luas, kita mending bunuh saja mereka." Lalu Zuan pun berkata, "Tempat ini kaya akan sumber mineral. Jangan-jangan banyak orang yang sudah datang kemari. Semuanya bergerak dengan hati-hati. Selain Soyun, ada bahaya lain seperti monster." Sambil terlihat mereka semua yang serius menatap tajam untuk waspada. Lalu beberapa saat kemudian terdengar suara, "Zuan!" Dan di sana Zuan pun berkata, "Ada apa, Sui Xiang?" Lalu di sana tiba-tiba Yuryang dan Zuan pun terkejut dan berkata, "Lihat!" Karena di depannya terlihat beberapa mayat orang tergeletak berlumuran darah. Di sana mereka semua pun terbengong sambil berkata, "Ini sungguh mengerikan." Lalu di sisi Cheng ia pun berkata, "Di ujian ini banyak orang yang telah terbunuh. Soyun sungguh keji." Lalu di sana Cheng Shen pun berkata, "Bajingan itu akan kubunuh dia, akan kubersihkan sampah akademi." Lalu di sisi Zuan ia pun mendekati mayat itu sambil berkata, "Orang ini seharusnya baru saja mati karena sudah menarik banyak lalat. Tampaknya ini bukan perbuatan manusia." Sambil terlihat mayat itu yang robek dikerumuni oleh lalat. Lalu Zuan di sana pun merasakan sesuatu sambil berkata, "Semuanya berhati-hatilah, 15 orang ini terbunuh oleh monster." Sambil terlihat mereka semua yang terkejut. Lalu di sisi Chen ia pun mendekat dan berkata, "Kok bisa tubuh mereka sama-sama membengkak seperti 5 orang sebelumnya? Mereka jelas-jelas diracuni." Lalu Zuan pun menjelaskan, racunnya berbeda, kecuali punya Soyun, racun bisa diubah. Lalu di sana Chen pun membayangkan Soyun dan ia pun berkata, "Ini sepengetahuanku tentang keluarga Zhou, Wuhun Soyun membawa jiwa racun dingin yang tidak bisa diubah." Lalu di sana Zuan pun menjawab, "Benar, rambut halus yang tumbuh di sekitar luka mereka ini adalah mayat racun, bukan mayat dingin." Di sana Chen pun berkata, "Apa, mayat racun?" Benar juga, luka mereka diakibatkan oleh cakar mirip ulah hewan atau monster. Lalu tiba-tiba Cheng pun terkejut dan berkata, "Cepat ke sini, ada sesuatu di sini." Lalu Zuan pun memegang tanah di sana dan berkata, "Basah, pasti sudah digali." Lalu Cheng Shen pun berkata, "Tampaknya mereka sedang menambang di sini, tapi diserang oleh sekelompok monster." Lalu terlihat Zuan menggaruk-garuk tanah di sana dengan menggunakan skop berkata, tidak ada siapapun di sini. Ini bukanlah lubang tambang. Monster takkan mengganggu seseorang untuk menggali tambang lalu menyerangnya. Yang paling penting itu, ini bukan lubang yang digali, ini malah seperti..." Dan di sana Zuan pun terkejut dan berkata, ini." Sambil terlihat ia menemukan sesuatu di lubang itu. Lalu Meng Rui pun berkata, "Ada apa?" Dan Zuan pun menjawab, "Ada sesuatu yang menarik sekopnya." Di sisi Chen ia pun berkata, "Di saat seperti ini yang benar saja." Lalu dari belakang terlihat Yuryang yang berkata, "Hehe, apa kau takut?" Chen pun menjawab, "Aku tidak takut." Lalu di sana Zuan pun menarik skopnya sambil berkata, "Kelihatannya monsternya ada di dalam tanah. Setidaknya ada 3 ekor dan 1 sedang menarik skopnya." Di sana Yuryang pun bersiap-siap sambil berkata, "Semuanya bersiap." Dan Zuan pun berkata, "Meng Rui, Liu Cheng, dan kalian juga berjaga-jaga melawan serangan dari sekitar. Chen dan Yuryang, setelah aku melempar monsternya, kalian berdua yang akan terus menyerangnya." Lalu di sana Yuryang pun berkata, "Tenang saja, akan kuhancurkan itu."
Lalu terlihat kelompok yang lain di sana. Zuan pun berkata, yang lain awasi 2 lubang sisanya, sambil mereka terlihat ketakutan. Lalu terlihat Zuan sedang mencoba menarik lubang itu dan berkata, dengarkan baik-baik, setelah aku tarik keluar, kalian serang monsternya. Lalu Zuan pun menarik monster itu keluar sehingga skopnya pun terlihat ada yang menaiki skop itu. Lalu di sana mereka semua pun terkejut dan berkata, "Hah, monster apa ini?" Sambil terlihat monster yang menyerupai kera. Lalu Zuan di sana pun berkata, "Jangan terkejut, cepat serang." Lalu terlihat kepalan tangan dari Yuryang yang diselimuti oleh spiritnya. Di sana Yuryang pun marah sambil memukul ke arah monyet itu. Lalu terlihat juga Chen Zhen yang mengarahkan serangannya juga ke arah monyet itu. Di sana monyet itu pun terlempar oleh serangan mereka berdua. Lalu Zuan pun berkata, "Aku akan pergi memeriksanya. Makhluk itu tidak seperti monster, tapi seperti mayat monster. Bisa jadi sulit membuatnya mati." Lalu dari belakang Yuryang, Chen Zhen pun berkata, "Apa itu sungguhan?" Dan Yuryang pun menjawab, "Hati-hati Chen Zhen, dan aku ada di belakangmu." Lalu di sana Chen Zhen pun berkata, "Gimana? Apakah dia masih hidup?" Lalu Zuan pun menjawab, "Itu terlihat seperti mayat." Tapi tiba-tiba monyet itu dengan mata merah pun akan menyerang ke arah Zuan. Lalu di sana Yuryang pun berkata, "Sialan, ini adalah serangan suara." Lalu di sana terlihat juga Chen Zhen yang kesakitan di kupingnya sambil berkata, "Aku tidak bisa bergerak." Lalu ia pun bergumam, "Tamat sudah." "Tidak." Sambil terlihat cakar monyet itu pun mengarah ke muka dari Chen Zhen. Lalu tiba-tiba terlihat kobaran api di sana. Ternyata itu adalah Zuan yang menyerang monyet itu dengan menggunakan aura naganya. Di sana Zuan pun berkata, "Jangan khawatir, aku sudah siap untuk ini." Sedangkan di sisi tim lainnya, mereka pun senang dan berkata, untung saja ada Zuan, sangat hebat." Tapi tiba-tiba dari belakang mereka muncullah beberapa monster kera lagi, dan mereka pun berkata, "Masih ada 2 lagi di sini." Lalu terlihat mereka pun menyerang ke arah monyet itu sambil berkata, "Monster, rasakan pedangku." Dan mereka semua pun bertarung dengan monster kera itu. Salah satu orang pun terkena cakar dari kera itu. Di sana kera itu pun menyerang dengan beringas, dan mereka pun berkata, "Tolong bantu aku." Lalu di sisi Cheng, ia pun mengarahkan tombaknya ke monster itu, dan di sana Mengerui pun mengarahkan senjatanya ke arah monyet itu juga. Lalu terlihat monyet itu yang terlempar. Lalu Cheng pun berkata, "Mengerui, ayo akhiri ini." Dan mereka semua pun akan menyerang ke arah monyet itu, dan terlihat monyet itu pun diserang dengan bertubi-tubi menggunakan senjata dari Cheng dan Mengerui. Di sana seseorang yang terluka tadi pun berkata, "Lenganku terinfeksi, gimana ini?" Lalu tiba-tiba terlihat sebuah gerakan, dan di sana tangan orang itu pun terpotong, dan seseorang itu pun menotok bagian dari tangan dari orang itu. Ternyata itu adalah Zuan, dan orang itu pun berkata, "Terima kasih." Lalu Zuan pun menjawab, "Aku sudah menghilangkan racun di tubuhmu, sementara ku beri penghilang rasa sakit. Cepat sembuhkan lukamu." Sambil terlihat ia yang sedang mau mengeluarkan pedang patahnya itu. Tapi tiba-tiba di sisi Chen Zhen, ia pun berkata, "Spirit Sword Broken? Kau mempunyai material spirit sekuat itu?" Sambil terlihat Zuan yang memasukkan pedangnya itu di ruang penyimpanan. Lalu Zuan pun berkata, "Sedikit fakta, lihat dan pelajari dengan tekun. Kau harusnya tahu kalau material spirit bukan satu-satunya kriteria untuk mengukur kemampuan." Sedangkan di sisi Cheng dan Mengerui, mereka pun berkata, "Ini monster atau mayat?" Lalu Mengerui pun berkata, "Kupikir tubuh ketiga monyet terpengaruh oleh Dragon Train sehingga jadi begini." Lalu dari belakang Zuan pun berkata, "Kalau begitu kemungkinan ada lebih dari 3 monyet seperti ini kan?" Lalu Mengerui pun menjawab, "Iya, meski pondasi mayat ini sulit, tapi mudah muncul di area yang luas." Lalu di sisi Cheng, ia pun berkata, "Apa kita terus maju?" Di sana Zuan pun menjawab, "Meski ada harimau di gunung pun kita akan tetap maju." Sambil terlihat timnya yang bersemangat juga. Lalu di sana tim lainnya pun berkata, "Kalian bisa pergi tapi tidak dengan kami masih ingin hidup." Lalu di sana Yuryang pun menjawab, "Ampas, jangan berani-berani berurusan dengan Joyun." Lalu orang itu yang terluka pun berkata, "Kalian kuat, tentu saja kalian bisa mengatasinya.
Bukannya kami akan mati kalau kami juga ikut. Yuryang pun berkata, lucunya bukannya kau yang mau balas dendam. Lalu di sisi Zuan ia pun berkata, terserah mereka saja, ayo pergi. Lalu beberapa saat kemudian terlihat tebing yang tinggi. Di sana seseorang pun berkata, di sepanjang jalan aku mencium bau mayat busuk. Lalu di sana Cheng Shen pun berkata, kenapa ada ribuan mayat monster di sini? Lalu Meng Rui pun menjawab, dulunya ini adalah kawasan Gunung Wanyao. Jangan kaget kalau ada banyak monster di sini. Di sana Cheng Shen pun berkata, oh begitu. Lalu tiba-tiba terlihat bebatuan di sana dan ternyata ada tanah longsor. Dan Zuan pun berkata, ada longsor, semuanya menghindar. Lalu Yuryang pun berkata, sial, sungguh apes, kita tertimpa longsor. Wan di sana pun menjawab, bukan, ini buatan manusia. Sambil terlihat mereka semua yang menghindari bebatuan di sana. Lalu mereka pun melihat ke arah atas. Di sana Cheng Shen pun berkata, sial, tamatlah kita. Lalu di sana Yuryang pun berkata, batu ini sangat besar. Di sisi Zuan ia pun berkata, apa yang kalian lakukan? Jangan cuma berdiri, lari. Sambil terlihat batu besar yang tepat di atas mereka itu. Lalu Zuan di sana pun berkata, sudah terlambat, cepatlah semuanya hancurkan batu itu bersama-sama. Lalu di sana Cheng Shen pun marah sambil berkata, apa kau ini bodoh? Gimana kita bisa menangani batu besar itu? Sambil terlihat batu besar itu yang semakin dekat dengan mereka. Lalu di sana Zuan pun berkata, tidak ada waktu buat menjelaskan, fokuslah menyerang dasar batu itu, cepat. Di sana Cheng Shen pun berkata, dasar, bisa tidak kau? Lalu Zuan pun berkata, takkan ku jelaskan di sini, serang saja, jangan banyak tanya. Lalu mereka semua pun menyerang ke arah batu itu, dan di sana Zuan pun melompat ke arah batu itu dan ia pun berkata, ya hancur. Sambil terlihat sesosok spirit naga yang dikeluarkan dari tubuh Zuan. Di sana naga itu pun mengitari batu itu hingga menggelinding ke bawah. Zuan pun turun di depan mereka semua dan di sana Meng Rui pun berkata, Zuan, apa kau tidak apa? Lalu Zuan pun bergumam, bergantung pada Yellow Turban Look fisik, aku akhirnya bisa bertahan hidup. Ternyata dari atas terlihat beberapa orang di sana dan mereka pun berkata, Yang Xingxuan itu benar-benar kuat dan itu adalah Zhao Zihan. Dan ia pun berkata lagi, tak heran Wu Xiyu tertarik padanya. Sambil terlihat Zuan di sana yang menelan pil dan ia pun berkata, ini seperti sebuah emosi yang ditempati oleh emosi lain. Lalu dari belakangnya Yuryang pun berkata, hei Zhao Zihan bodoh, kau akan kubunuh. Sambil terlihat mereka semua pun melihat ke arah Zhao Zihan. Lalu di sisi Cheng Shen ia pun berkata, hei Si Feng, apa kau barusan melempar batu besar itu? Akan kubalas kau. Dan itu adalah Si Feng dan ia pun berkata, dasar tidak sabaran. Lalu di sisi Zhao Zihan ia pun berkata, tujuan kami adalah Zuan, si musuh besar akademi. Salahkan dirimu sendiri karena sudah mengikutinya. Lalu di sisi Cheng Shen ia pun berkata, membawa seorang wanita dengan membunuh memalukan sekali. Untuk membenarkan hal itu. Lalu sedangkan di sisi Zhao Zihan ia pun marah dan berkata, kau kurang ajar. Lalu di sana Cheng Shen pun berkata, dan bernyali untuk melibatkanku, kau pikir keluarga Chen akan diam saja? Sambil ia menunjuk ke arah mereka yang di atas batu. Lalu di sana Zhao Zihan pun berkata, keluarga Chen takkan mungkin tahu soal ini. Sambil mereka semua pun menyerang ke arah Cheng Shen. Di sana Cheng Shen pun berkata, mereka datang, semuanya bersiap. Tapi tiba-tiba pundak Cheng Shen dipegang oleh Zuan dan ia pun berkata, bocah kentut, dengarkan. 4 yang ada di bawah, serahkan mereka pada kami. Lalu Cheng Shen pun berkata, jadi kau bilang aku yang akan menghadapi Qin Feng? Baiklah, akan kulakukan. Lalu di sana terlihat Qin Feng yang berkata, haha, bunuh mereka. Zuan pun berkata pada Cheng Shen lagi, kau bisa melakukannya bocah kentut. Lalu Cheng Shen pun berkata, tenang saja, serahkan padaku. Lalu ia pun melompat ke arah Qin Feng. Di sana Zuan pun berkata, jangan mengecewakanku, kita adalah tim nomor 1. Lalu terlihat di sana spirit dari Cheng Shen yang berupa unicorn dan ia pun berkata, hei Qin Feng, waktunya kita menyelesaikan apa yang belum terselesaikan. Dan bersambung mo.